Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wala hawla wala quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man alihi jalla Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir saya pernah tadi masih di kajian sebelum pandemi, berarti dalam masa dia sudah lama sekali. Alhamdulillah sekarang hadir lagi di Masjid Al-Ghufur. Semoga nama masjid ini itu benar-benar menginspirasi kita semua. Al-Ghufur artinya apa? Salah satu dari Asmaul Husna, ya, Allah yang memiliki banyak ampunan. Kalau dulu para wali ketika berdakwah, mereka mengatakan kita harus, kalau kita mau masuk ke surga harus melalui satu pintu namanya Gapura. Ya, Gapura. Kemudian lama-lama menjadi Gapura. Ya, Gapura. Itu artinya Gapura. Itu masuk melalui Gapura supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bahasanya Gapura, ya. Jadi Gapura. Mana Gapuranya? Itu berasal dari bahasa Arab, ya. Gapura sama dengan kalimat skaten dari syahadatain, skaten, atau lebih dikenal juga dengan kalimat dua kalimat sadar. Jadi para wali itu memiliki jimat namanya dua kalimat sadar. Bahasa Jawanya jimat kalimat syukur. Dan itu juga sudah disebutkan di dalam kitab Widayah. Nanti akan datang seorang yang namanya Muhammad membawa agama suci dengan dua kalimat sadar. Itu bahasa Balinya dua kalimat sadar, dua kalimat syahadat. Alhamdulillah dengan dakwah mereka, ya, para wali yang telah menghabiskan waktunya ini untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min ibadatil ibad ila ibadatil rabbil ibad. Jadi yang tadi adalah ada penyembahan terhadap sesama manusia, makhluk Allah, maka diajak untuk menuju kepada menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ahad. Itulah yang menjadi simbol dari dakwah Nabi pertama kali ketika Bilal bin Rabah disiksa, maka beliau mengatakan ahadun ahad. Dalam perang Badar juga simbolnya satu, ahadun ahad, Allah itu adalah ahad. Semoga kalimat ini sekali lagi dapat kita pertahankan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang bulan yang penuh dengan keberkahan. Memang Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita akan perhatikan kembali lagi bahwasanya kita menyambut bulan suci Ramadan sebagaimana disebutkan tadi harus dengan hati yang lapang, hati yang gembira. Dan salah satu dari persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan nanti bagian terakhir adalah yang sebagaimana disampaikan tadi. Kita perhatikan dulu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam
Wahai orang-orang beriman, kutiba. Kutiba di sini maknanya telah ditetapkan. Furiḍah, telah difardukan. Wujiba, ada tiga ya. Ada kutiba, ada furiḍah, ada wujiba. Kalau kutiba itu sudah jelas, maktubun fi lauhil mahfuz, sudah tercatat di lauhil mahfuz bahwasanya puasa Ramadan itu adalah sudah menjadi satu keniscayaan bagi umat Islam, demikian juga umat nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jadi nabi-nabi terdahulu umatnya pun diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tujuannya satu, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang muttaqin. Nah, oleh karena itu Ramadan banyak sekali memiliki keistimewaan. Di antaranya di sini adalah dia disebut dengan syahrul tarbiyah, bulan pembinaan, bulan pendidikan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya yang sudah 11 bulan ya melakukan aktivitas baik duniawiyah maupun ukhrawiyah, kemudian datanglah disediakanlah 1 bulan sebagai madrasah untuk menjalani pembinaan baik secara mental, spiritual, secara ruhiyah, secara fisik. Itu semuanya ditempa di bulan suci Ramadan ini. Allah hanya menginginkan satu saja, supaya hamba-hambanya ini menjadi muttaqin, itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwalah yang nanti dipanggil untuk masuk ke surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar. Dan ingatlah ketika Allah mengiring hamba-hambanya yang bertakwa kepada Rabbnya berbondong-bondong semarang kemana? Ila jannah, ke dalam surga. Adalah orang-orang yang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Dalam surah Al-Anfal, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa, maka Allah akan menjadikan dalam diri kalian furqan, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Itu hanya orang yang bertakwa. Di ayat yang lain juga Allah berfirman, Allah mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami menciptakan kalian ya, dari laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini yang dikehendaki Allah dalam diri kita semua. Jadi Allah menginginkan semua hamba-hambanya keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang takin. Ada 5 tanda untuk menuju kepada ketakwaan ini. 5M atau 5 mim. M yang pertama adalah dengan melakukan mu'ahadah, selalu mengingat perjanjian dengan Allah. Setiap hari, setiap kali kita sholat, kita mesti mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasul. Ini mu'ahadah kita, perjanjian kita, baiat kita
Kita senantiasa bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini setiap sholat kita ucapkan, setiap kali juga kita dengarkan. Kalau seseorang ingat dengan mu'ahadah ini, dia tidak akan pernah memalingkan urusannya kepada selain Allah. Apapun permasalahannya, dia akan mengatakan hasbunallah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, kisahnya kan api dinyalakan, Nabi Ibrahim dilemparkan. Dalam riwayat api tersebut dinyalakan selama 40 hari. Arba'ina yauman. Kemudian sudah betul-betul api tersebut sudah jadi merah betul, sudah siap untuk membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diikat. Nabi Ibrahim pun dilemparkan dengan manjani. Tahu manjani? Kalau orang tahu, zaman dulu kan kalau melontarkan bom itu batu besar dengan manjani, tapel besar. Nabi Ibrahim diikat. Saat itu datang malaikat untuk memberikan bantuan. Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah. Cukup Allah bagi kami. Nabi Muhammad mengatakan Nabi Ibrahim adalah orang yang pertama kali mengucapkan hasbunallah. Dia tidak menggubrisnya bantuan yang ditawarkan oleh malaikat. Hasbunallah. Begitu mengucapkan hasbunallah, langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Nabi Ibrahim dilemparkan, Allah mengatakan ya nar dalam surah Al-An'am, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim dilemparkan dan dibakar juga selama 40 hari. Ternyata Nabi Ibrahim rukuk dan sujud, sedikit pun tidak tersentuh oleh api. Bahkan rambut-rambut yang tumbuh di tubuhnya itu pun tidak ada satu pun yang terkurang. Ini benar-benar hasbunallah. Nah, mampukah kita mengatakan hasbunallah? Ini tanda untuk menuju kepada ketakwaan. Jadi kita selalu mengingat perjanjian kita dengan Allah. Tanda yang berikutnya adalah mim, M yang kedua adalah kita melakukan muraqabah. Selalu merasakan pengawasan Allah. Ini sangat mahal, kan? Mudah diucapkan, tapi dalam aplikasinya dalam yang kita masih lalai. Muraqabah. Seorang pemuda yang selalu bermaksiat itu menemui seorang ulama di Irak namanya Ibrahim bin Adam. Dia mengatakan saya ini belum bisa meninggalkan kemaksiatan dan masih muda. Dia mengatakan silakan Anda tetap bermaksiat asalkan memenuhi 5 syarat. Masih boleh sebut maksiat, boleh, silakan. Kalau kamu bisa memenuhi 5 syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama, kalau kamu ingin bermaksiat, jangan sampai dilihat sama Allah. Nah, bisa ya. Kalau bermaksiat silakan, tapi jangan sampai Allah melihat. Di mana? Terserah kamu di mana jadi tempat. Allah kan tidak pernah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, tidak pernah sinatun mengantuk dan naum tidak pernah tidur. Terus yang kedua apa? Yang kedua, kalau kamu ingin bermaksiat, jangan di buminya Allah. Di mana tuh? Silakan. Kan semuanya milik Allah tadi.
Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Walillahi mulku samawati wal ardh. Kerajaan langit dan bumi dan langit milik Allah. Terserah. Ini berat. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kamu boleh tetap bermaksiat asalkan kamu jangan makan rezeki Allah. Mana bersyukur. Jadi Allah itu adalah Ar-Razzaq, semuanya diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kalau kamu mampu sudah. Berat juga. Terus yang keempat, kamu bisa tetap bermaksiat, tapi ketika datang malaikat maut untuk menyebut nyawa, katakan aku belum siap. Masa bisa kan? Bernegosiasi dengan malaikat maut? Tidak bisa. Kalau malaikat maut sudah datang, kapan di mana saja, dia tidak pernah pandang tempat di mana saja. Kan ada orang yang mengatakan kalau rumah-rumah yang ada gambarnya, malaikat akan masuk. Itu malaikat sama. Walaupun mau di mana saja orang dicangkut nyawanya. Ini benar. Terus yang kelima, nanti kalau kamu sudah berhadapan dengan Allah di sana di akhirat, katakan, ketika kamu akan dibawa ke neraka, aku tidak mau ke neraka. Kira-kira bisa? Tidak bisa. Nah itulah kalau kamu mampu melakukan 5 hal itu. Terakhir tadi itu adalah bilang, aku tidak mau ke neraka. Kalau di neraka tidak ada lagi negosiasi, nggak ada. Bahkan Allah mengatakan ketika penduduk surga itu mengaju, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, dalam surah Al-Mu'minun, qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Rabb, wahai Tuhan kami, ghalabat 'alaina shiqwatuna, kami dikalahkan oleh musuh-musuh sehingga kami menjadi tersesat. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Ketika mereka dimasukkan ke neraka, mereka mengatakan, ya Rabb, keluarkan kami dari sini. Berikan kesempatan sebentar saja supaya kami bisa beramal soleh. Kalau kami kembali, fa inna zalimun, berarti kami termasuk orang-orang zalim. Allah murka di situ. Qala khasa'u fiha wa la tukallimun. Kalian tak usah bicara, diam saja. Tidak ada manfaatnya kalian berbicara ini. Innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan Rabbana, ya Rabb, kami telah beriman, faghfir lana, ampuni kami, warhamna, dan rahmatilah kami, wa anta khairur rahimin. Nah, kembali lagi bahwasanya ketika sudah di sana tidak ada lagi negosiasi. Allah sudah murka dengan orang-orang yang tidak mau beriman di dunia. Bahkan mereka buta semuanya. Mereka buta semuanya. Yang orang-orang tidak beriman. Di dalam surah Toha ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari pengajaran kami, dari Islam, maka mereka akan dibuat sempit hidupnya di dunia. Fa innahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum, dan kami bangkitkan mereka
dalam keadaan buta. Mereka qalu lima hasyartani a'ma, kenapa kami dilahirkan dalam keadaan buta? Qala lima hasyartani a'ma wa kuntu basira, kenapa engkau ya Allah bangkitkan kami dalam keadaan buta dan kami bisa melihat? Allah qala sabu fiha, Allah mengatakan kadzalika atatka ayatan fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Dulu kalian sudah diberikan ayat-ayat Allah. Para nabi sudah membacakan kepada kalian, mengajak kalian untuk beriman, tetapi kalian tidak mau. Hari ini aku lupakan juga kalian. Kalau Allah sudah lupa dengan kita, bagi siapa? Kepada siapa kita mengadu? Tidak ada lagi. Kesempatan di dunia ini 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun kita diberikan kesempatan. Kalau sudah 70 tahun lewat, ini sudah bonus. Tentunya ada sesuatu yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kalau tetap bermaksiat dan bermaksiat, dia seperti itulah dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi tadi untuk menuju takwa tadi adalah muraqabah, merasakan bahwa Ramadan adalah waktu yang sangat tepat sekali. Syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Keberkahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah, seseorang yang diharamkan mendapatkan kebaikan, faqad hurim. Man harrama khairan faqad hurim. Siapa yang tidak diberikan kesempatan untuk meraih kebaikan di dalamnya, selesai. Dia tidak akan pernah bisa meraih kebaikan tersebut. Dakhal Ramadan wa lam yughfar lahu. Masuk Ramadan belum diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah, amin. Doakan sama Nabi. Keterlaluan. Jadi kalau orang masuk Ramadan dan mendapatkan ampunan, sangat keterlaluan sekali. Ya, tadi masuk Ramadan, keluar, dia tidak mampu, tidak mempergunakan kesempatan dengan baik, maka ya akibatnya dia seperti itu. Faqad hurim khairan. Yang ketiga, untuk menuju kepada ketakwaan la'allakum tattaqun ini adalah dengan melakukan muhasabah, introspeksi diri, selalu bermuhasabah. Apalagi Ramadan tadi ya, jangan sampai dilewatkan hari-harinya, ya, bukan hari-harinya saja, jam-jamnya, jam yang dilalui pagi. Pastikan kita sudah menjalankan ibadah sholat. Kalau sholat berjamaah kita usahakan terus. Jadi sholat sunnahnya, sholat duhanya gitu. Yang tadinya misalnya kita sholat duha 2 rakaatnya tambah 4 rakaat, tambah rakaat. Karena nilai-nilai sholat fardu itu dilipatkan atau menjadi 70 kali lipat, sementara yang sunnah dinilai seperti sholat fardu. Ini dipastikan betul ya, dijaga. Jadi sehingga nanti puasa yang kita lakukan itu benar-benar puasa yang khawasul khawas. Nah ini meminjam bahasa yang digunakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi puasa ada yang khawasul khawas. Ada puasanya orang yang awam, orang yang awam ini bisa menahan lapar dan haus. Ada puasa yang khawas khusus, menahan lapar dan haus serta menahan hawa nafsu. Tapi yang khawas ini benar-benar puasa yang tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus dan hawa nafsu, tapi juga seluruh anggota tubuhnya berzikir. Dimanapun dia berada dia selalu berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi ila akhir. Zikir, tilawatil Quran di mana-mana. Jadi tidak ada satu
24 jam dia lewati kecuali dia zikrullah atau bacaan Quran. Ini baru puasanya orang yang khawasul khawas. Itu akan berbeda dengan puasa yang dijalani oleh anak-anak. Insya Allah anak-anak kecil bisa puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari bisa. Kalau puasa kita sama seperti anak kita, berarti ya kita harus selalu introspeksi diri. Ini berujung kepada ketakwaan, melakukan muhasabah. Yang keempat, yaitu melakukan mu'aqabah, memberi sanksi. Kalau kita memiliki wirid harian, misalnya baca Al-Quran, target tiap hari, misalnya 1 juz misalnya. Jadi ada kesibukan-kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, maka nanti baca Qurannya dengan 1 juz dilebihkan. Itu sebagai mu'aqabah, sebagai iqab, hukuman bagi kita. Demikian juga anak-anak kita, kalau melakukan satu kesalahan apapun, biasakan supaya beristighfar. Terlambat sholat, istighfar. Kalau dia salah dengan saudaranya, minta maaf. Ini harus dibiasakan. Kita ajari, ya kita selalu juga minta maaf kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Jangan nunggu anak kita yang minta maaf. Kadang-kadang orang timur ini malu. Kalau yang lebih tua minta maaf gimana? Kalau kunjungan juga begitu. Kan saya mana yang paling besar? Selalu kenal. Adik-adik saya di sini. Dalam Islam tidak seperti itu. Siapa yang ada kesempatan, dia yang lebih dulu. Jadi tidak memandang itu abang saya, emas saya. Saya sebagai emasnya, saya akan datangi adik-adik saya, memberikan contoh. Memberikan contoh, dan kalau kita melakukan sebuah kesalahan-kesalahannya terhadap pasangan kita, anak-anak kita, maka kita meminta maaf. Demikian juga anak-anak kita yang melakukan kesalahan, misalnya terlambat sholat, diiqab, suruh istighfar. Kamu tadi sudah terlambat sholat, kamu harus istighfar sekian kali. Ini untuk membiasakan. Ini terbiasa untuk berzikir. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, mujahadah. Bersungguh-sungguh. Apapun yang kita lakukan, kita akan bersungguh-sungguh. Misalnya kita mau ke mall, HP kita ketinggalan, ya kita balik ke rumah kita. Balik ya, HP ketinggalan. Kira-kira kalau sholat qabliyah subuh ketinggalan, mau nggak mengkotornya gitu ya? Ini beda. Ketika urusan-urusan dunia kita, masya Allah luar biasa. Waduh ketinggalan ini, balik lagi. Tapi kalau urusan-urusan akhirat, Allah mengatakan 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan kita ketinggalan, kita tenang-tenang saja gitu. Nah, apalagi Ramadan nanti. Ramadan itu istimewa. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shiyam. Semua amalan anak Adam itu bagi mereka. Mereka tahu pahalanya A, B, C, kecuali puasa. Was-shaumu li wa ana ajzi bi. Puasa itu melulu untukku dan akulah yang membalasnya. Apa balasannya? Nanti di akhirat. Tapi sudah dibocorkan satu. Allah mengatakan la khulu fi famis shaim atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa nanti hari kiamat itu lebih harum daripada bau misk. Bocoran satu. Bocoran kedua, bahwa orang-orang yang selalu berpuasa nanti masuk pintu royan. Hanya 2 saja yang dibocorkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya wa ana ajzibi, akulah yang membalasnya. Nah, ini karena masih abstrak, jangan nampak, maka orang kan biasa-biasa aja gitu.
Tapi ketika di depan kita ada undian misalnya, hari ini yang ikut ngaji dapat umroh, itu semua untuk bolong-bolong datang tuh ya, kemudian ketika diundi dapat hadiah umroh, semangat luar biasa. Tetapi janji pahala-pahala yang dijanjikan Allah ini dan rahmat itu merupakan rahasia Allah. Karena kita ini masih masih setengah hati, belum ada mujahadah. Lakukanlah mujahadah itu sungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin, ayat 69, ayat terakhir dari surah Al-Ankabut. Dan orang-orang selalu berjihad di jalan kami, sungguh-sungguh dalam jalanan agama ini, kami akan berikan solusi, bukan hanya satu solusi dalam kehidupan. Ketika Nabi SAW berada di Jabal Zur, di Gua Zur, ya, ketika mau hijrah, beliau naik di sana bersama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ketika itu sampai menangis, tersengat kalajengking, dan dia mengatakan, kenapa kamu menangis? Ya, saya tersengat kalajengking. Kemudian seandainya mereka tadi orang-orang kafir sudah sampai ke Jabal Sur, naik, nengok saja gitu, kita sudah ketahuan. Tapi Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Sama dengan hasbunallah tadi. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah selalu bersama kita. Allah memberikan solusi. Nah, ini orang-orang yang selalu mujahadah. Nah, barulah la'allakum tattaqun. Barulah kalian akan menuju kepada tangga yang paling tinggi, itu la'allakum tattaqun, yaitu mendapatkan pribadi yang takwa. Ini syahrul tarbiyah. Kalau kita di sini tidak mampu memanfaatkan bulan tarbiyah ini, maka ibadah kita pun akan sebagai seremonial saja, tanpa ruh. Yang kedua, syahrul Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi umat manusia, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan turunnya bulan Al-Quran, dan mengkhususkan lagi yang membawa ini adalah malaikat pilihan, yaitu malaikat Jibril AS. Diturunkan kepada siapa? Kepada manusia pilihan, hamba Allah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, yaitu suku yang terbaik. Demikian juga Allah memilih malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memilih tempat, itu Makkah Al-Mukarramah, tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Dan Ka'bah itu adalah merupakan rumah Allah di muka bumi ini, persis berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau tarik lurus, karena dia adalah merupakan pusat dunia. Sehingga para astronom sepakat mengatakannya, entah apapun agamanya, bahwa di dunia ini gelap gulita kecuali ada satu titik yang sangat terang sekali yang tidak pernah redup. Setelah dilihat dan dilihat di zoom, ternyata itu adalah Baitullah, selalu bercahaya. Nah, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Oleh karena itu kesempatan kita untuk menghatamkan Al-Quran, membaca lebih banyak Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat. Bahkan ada seorang yang ketika itu rajin membaca surah Al-Mulk. Itu ada seseorang yang ketika membuat sebuah kemah, ternyata yang membuat kemah di atas kuburan, dia mendengar ada orang yang membaca surah Al-Mulk di alam kubur. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi, siapa yang senantiasa membaca surah Al-Mulk di malam hari, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai tameng yang akan melindunginya dia nanti dari fitnah kubur, dari azab kubur. Sampai sahabat ini bertanya kepada Nabi, 5 ya Rasul, kenapa ya Rasul? Ya, karena dia ini adalah yang meninggal ini
tidak pernah meninggalkan surah Al-Mulk. Kalau bisa dihafalkan di setiap malam, Rasulullah SAW membaca surah Al-Mulk, surah Ad-Dukhan, surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, ada surah Alif Lam Mim saja dan lain-lain. Kita berusaha untuk selalu membaca Al-Quran, dan ada surah-surah pilihan yang memang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk membaca. Ramadan merupakan bulan Al-Quran, ini istiqamahnya. Yang berikutnya ada yang lebih istimewa lagi, yaitu Lailatul Qadar. Disebutkan dia adalah lebih baik daripada 1000 bulan dan dipenuhi dengan keberkahan. Siapa yang beribadah pada saat itu, di malam hari itu, pas Lailatul Qadar, maka nilainya sama dengan dia beribadah 84 tahun. 84 tahun. Kita tidak disuruh untuk ngincengin ya, ngincenginnya. Pilih hati gitu. Ini malam ganjil. Bagaimana kalau sekiranya malam itu penentuan Ramadan beda gitu ya? Ini kan kemungkinan beda ya. Ada yang puasanya tanggal 11, seperti Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 11. Nanti kemungkinan pemerintah tanggal 12. Nah itu urusan para ulama, mau berbeda, yang penting di 10 malam terakhir kita selalu berjaga-jaga. Taharrau Lailatul Qadri fil witri fil ashir al-akhir. Berjaga-jagalah kalian untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Jadi kalau berbeda berarti setiap malam ganjil. Jadi 10 terakhir ini kita itu bermujahadah tadi. Bermujahadah. Ini selalu beribadah dan beribadah. Rasulullah ketika memasuki 10 terakhir membangunkan keluarganya. Kemudian mengencangkan ikat pinggangnya, ya, disebutkan oleh para ulama mengurangi makan, dan juga disebutkan tidak berhubungan dengan istri-istrinya karena beliau i'tikaf di masjid. Kemudian yang ketiga adalah wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malam. Nah, ini disebutkan mereka yang beramal bermalam di masjid i'tikaf. Apakah selain itu, selain di masjid bisa beramal? Bisa, di mana saja. Kan dikatakan malam. Malam di mana saja, mau di jalanan, mau di mana saja. Dan Lailatul Qadar itu dimulai dari terbenamnya matahari. Itu sudah mulai Lailatul Qadar. Siapa yang bisa melihat? Ini rahasia Allah. Rahasia Allah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya saya menemukan Lailatul Qadar itu, amalan apa yang terbaik buat saya? Nabi mengatakan, quli, katakanlah, berdoalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan suka dengan ampunan. Fa'fu anni, ampuni aku ya. Itu yang diperbanyak untuk membaca. Dan yang terpenting lagi tadi adalah kita sungguh-sungguh beramal di malam ini. Setiap malam kita di 10 terakhir selalu menghidupkan malam-malam, karena ada perbedaan tadi yang penentuan datanya bulan Ramadan. Kita beramal dan beramal. Mau di rumah, di masjid. Bagaimana dengan yang datang bulan? Mau datang bulan, mau nifas, silakan menghidupkan malam-malamnya. Jadi tidak harus di masjid. Bagi yang mampu di masjid silakan i'tikaf 10 terakhir supaya lebih semangat misalnya. Bagi yang tidak mampu ya di rumah. Jadi mana saja yang tugas di kantor jaga, silakan hidupkan malam-malam. Dengan cara apa? Dengan cara sholat, dengan cara tilawatil Quran, banyak berdoa, dan lain-lain. Yang berikutnya sekarang adalah Ramadan merupakan syahrul maghfirah, bulan ampunan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan diampuni dosa kita. Kata Rasulullah, siapa yang puasa karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosa yang baru akan berguguran semua. Ini jaminannya.
hanya 1 bulan dalam setahun. Nah ini kalau terlewatkan sehari saja gitu ya, sudah dia tidak akan kembali lagi. Yang kemarin tidak akan kembali lagi. Mungkin akan timbul penyesalan. Pokoknya hari ini hari pertama, betul-betul malam pertama sudah betul-betul diatur. Makanya nanti ada program apa saja yang harus disiapkan. Jadi sehingga tidak loss begitu saja. Dan kalau misalnya ada sedikit celahnya, maka kita harus tutupi dengan kebaikan-kebaikan. Bulan Maghfirah, berbanyak istighfar, berbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di saat-saat menjelang subuh, waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah memuji orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Demikian juga pada saat orang akan berbuka puasa ini, doa-doa akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga seluruh malamnya, seluruh siangnya. Jadi orang-orang yang berpuasa ini intinya adalah pintu langit terbuka, pintu surga terbuka buat dia. Maka sungguh sangatlah rugi orang yang menundai Ramadan itu dengan hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik, mungkin WA yang banyak sudah dihapus saja. Yang kita lihat di YouTube dan lain sebagainya tidak bermanfaat, stop saja. TV stop saja semuanya. Jadi tinggalkan sementara hal yang berbau fitnah. Jadi itu akan mengganggu ibadah kita. Nah, Ramadan merupakan istimewanya adalah syahrul barokah, bulan barokah, bulan yang penuh berkah. Jadi lipat gandakannya pahala-pahala, baik yang terkait dengan hablum minallah, sebagaimana disebutkan tadi ada sholat, puasa, tilawatul Quran, zikir dan lain-lain, maupun yang terkait dengan hablum minan nas, misalnya menyiapkan takjil. Kata Rasulullah, siapapun yang memberi makan orang yang sedang berbuka puasa, maka nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Bisa jadi dalam sehari kita bisa meraih pahala 30 orang. Kita berikan 30 nasi bungkus misalnya. Ya Rasulullah, kalau nggak punya makanan, dengan air. Nggak ada air ya Rasulullah, bantu orang yang menyiapkan takjil. Ini kan di bulan suci Ramadan, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Semua mendapatkan keberkahan. Tidak hanya orang-orang yang berpuasa, orang yang di luar sana yang tidak berpuasa, bahkan tidak bersyahadatain, itu pun mendapatkan keberkahan. Semuanya berkah. Apapun dijual di bulan Ramadan laku semua gitu. Apa saja dia. Masya Allah, ini berkahnya Ramadan. Oleh karena itu jangan sampai terlewatkan keberkahan di dalam waktu sehari saja. Terlewatkan jangan. Besok saya misalnya mengirimkan nasi bungkus sekian, saya akan mengirimkan sekian air, kardus air. Oh, saya akan beli kurma sekarang, nanti saya akan kirimkan setiap hari ke masjid. Oh ya, saya akan beli buah-buahan gitu ya, saya akan kirimkan. Berbagai macam takjil yang kita inikan, persembahkan untuk saudara-saudara kita yang sedang berbuka puasa, nilainya sama dengan orang yang berpuasa. Oh, saya ini kan sedang datang bulan, saya akan bikin nasi. Jadi setiap hari sekali dia puasa dapat nilai puasa. Karena apa? Memberi makan orang yang sedang berpuasa. Dan orang yang berpuasa tidak sedikit pun dikurangi pahalanya. Ini luar biasa, berkahnya luar biasa. Jadi keberkahan ini dari seluruh dunia itu ya. Siapapun merasakan keberkahan ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan keberkahan bagi hamba-hambanya yang sedang menjalankan ibadah puasa. Nah ini Syahrul Qiyam. Syahrul Qiyam artinya adalah Ramadan memiliki keistimewaan yang mana ada sholat yang setiap malam dilakukan. Sholat ini dimajukan oleh Nabi Muhammad SAW supaya semuanya yang belum pernah sholat, ya, yang belum pernah dia mulai, semuanya bisa dia mulai. Bisa dilakukan secara berjamaah, bisa dilakukan dengan sendiri, bisa di waktunya dimundurkan ke tengah malam atau di sepertiga malam terakhir. Oh, silakan. Jadilah sholat raghaib, sholat penggembiraan. Jadi jangan sampai kita terlewatkan apapun, sesibuk apapun kita. Jadi lakukanlah qiyam Ramadan. Jangan sampai terlewatkan. Dan cari di mana masjid-masjid yang betul-betul menjalankan ibadah sholat dengan tumakninah. Jangan sampai mencari yang hanya 7 menit, cepat sekali gitu. Sekian menit sudah selesai sholat gitu.
Imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya mana sih yang paling afdal, pertanyaannya paling afdal bukan mana yang benar ya. Kalau pertanyaan yang benar tadi, yang 11 mengatakan ini yang benar, yang lain salah. Tidak. Mana yang afdal? Mana yang lebih utama? Salat yang 11 rakaat apa yang 23 rakaat? Jawaban dari Ibnu Taimiyah diplomatis sekali. Dia mengatakan al-afdalu indi, kalau menurut saya yang paling afdal adalah tulul qiyam wa kasratus sujud. Lamanya seorang berdiri membaca Al-Quran dan banyaknya sujud. Berarti milih yang berapa rakaat? Lamanya baca Al-Quran dan banyaknya sujud. Berarti 23. Saat sekarang ini Mekah dan Madinah sampai sekarang itu menjalankan 23. Imam Malik mengatakan, Imam Malik ya, saya belum pernah menemukan sholat di Masjid Nabawi ini 11. Dia mengatakan seperti itu. Al-Muqtadawar bainan nas. Karena kalau mengikuti yang 11 mereka nggak kuat, harus pada isya sampai menjelang subuh. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, rasa-rasanya saya ingin meninggalkan Nabi sholat sendiri. Ketika dia sholat bersama Nabi membaca surah Al-Baqarah. Wah, gawat. Nah, dia menyangka bahwa nanti habis ini setelah membaca ayat terakhir ya, Nabi meneruskan membaca surah Ali Imran. Hamam juga ingin rasanya an atruka Rasulullah yusolli wahdah. Saya ingin meninggalkan Rasulullah sholat sendiri karena enggak kuat. Abdullah bin Mas'ud kata Rasulullah, la saqa betisnya Abdullah bin Mas'ud itu kalau ditimbang dengan dunia dengan sisinya lebih berat timbangannya betisnya Ibnu Mas'ud di hadapan Allah. Tapi dia mengatakan, saya kepingin meninggalkan Nabi SAW saking lamanya. Setelah selesai Ali Imran, dia menyangka kasubya walina musbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha ala rabbikum. Diteruskan lagi surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya Allah, sampai selesai surah An-Nisa baru ruku itu baru rakaat pertama. Kata Allah disebut rukunya sama dengan membacanya. Di mana ruku panjang? Ya Allah. Kalau sujud nggak apa-apa panjang gitu. Mungkin kita hilang mimpi-mimpi gitu. Tapi ini rukunya sama dengan berdirinya. Kemudian iktidalnya pun sama dengan itu berapa lama berarti sholatnya lagi. Itu baru rakaat pertama. Ruku sujudnya sama panjangnya dengan bacaan Al-Quran sekitar 5 juz. Itu berapa lama Rasulullah ketika itu membaca tasbih subhanarabbiyal a'la. Keesokan harinya banyak yang ikut sholat. Kemudian hari ketiga sudah banyak juga yang ikut sholat pada bawa tongkat karena nggak kuat berdiri. Pada hari keempat Nabi tidak keluar dari rumahnya karena khawatir nanti kalau beliau keluar sholat tarawih itu menjadi wajib. Inilah disebut Nabi Rahmah. Nabi itu adalah Nabi Muhammad yang membawa rahmat Allah, memiliki kasih sayangnya kepada umatnya luar biasa. Nabi ketika itu diam di rumahnya, sholat di rumahnya, tidak keluar menemui umatnya, khawatir nanti kalau dijadikan sebagai sholat wajib. Nah, ini satu qiyamnya. Maka manfaatkanlah Ramadan itu adalah di malam hari untuk qiyam Ramadan, untuk menjalankan ibadah sholat. Dan khususnya lagi nanti kalau sudah masuk 10 terakhir, man qama lailatal qadri imanan, siapa yang qama beramal untuk sholat di malam Lailatul Qadar, wahtisa imanan wahtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Itu mukadimah dari itu. Itu yang saya sampaikan baru mukadimah, udah habis waktunya. Yang berikutnya, apa yang harus dipersiapkan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan ini sebagai materi. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan saja. Yang pertama, yang kedua, sungguh-sungguh para salafus saleh, para sahabat mohon sama Allah 6 bulan sebelum masuk Ramadan. Nah, mereka berkata, ya Allah, kalau boleh kami mohon ya Allah, jadikanlah bulan semuanya Ramadan. Karena orang yang selalu
menjalankan ibadah puasa itu, dia akan merasa ada kekuatan dalam dirinya. Kemudian ketika berdoa kepada Allah nyambung, ketika sholat juga nyambung dia. Karena orang yang selalu menjalankan ibadah puasa itu, masya Allah, dia perutnya kosong, kemudian pikirannya adalah nyambung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab karena di situ dia dialog, Hamidani abdi, hambaku memuji-muji. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah langsung menjawab, Athna alayya abdi, hambaku senantiasa menyanyi. Maliki yaumiddin, Allah langsung menjawab, Majadani abdi, hambaku senantiasa memuliakan. Begitu seseorang mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasabbus salata baini wa baina abdi, aku bagi salat masa surat Fatihah ada dua, nisfun li wa nisfun li abdi wa li abdi mas'al, separuh untukku dan separuh untuk hamba-hamba. Bagian kita adalah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bagian kita. Ibnu Taimiyah mengatakan lagi, doa yang paling bermanfaat adalah Al-Fatihah. Uang 3 ayat pertama, as-sana', ini adalah puji-pujian kepada Allah. Wahidun ayat. Jadi ayat yang satu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tauhid, isinya tauhid. Wa akhiru ad-du'a, terakhir itu adalah doa. Orang dengan membaca Al-Fatihah saja sudah cukup. Itu doa yang paling bermanfaat. Sehingga Rasulullah mengatakan, wa ma adraka anha ruqyah, sesungguhnya kalian tidak mengetahui bahwa Al-Fatihah itu merupakan ruqyah, dan merupakan ruqyah sebagai obat, sebagai penyembuh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan dari Al-Qur'an adalah sebagian untuk obat, untuk penyembuh. Di situ menggunakan syifa, bukan dawa, syifa, penyembuh. Nah, oleh karena itu bersungguh-sungguh kita baca Al-Quran tadi, dan juga bersungguh-sungguh kita berdoa. Doa yang tadi disampaikan oleh Ustaz kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan, yang serta juga kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan keberkahan di bulan Rajab kemarin sudah lewat, dan bulan Sya'ban yang tinggal 1 pekan lagi ini. Berdoa supaya kita diberikan umur yang panjang dan berkah sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang kedua, membayar hutang puasa. Nah ini mungkin ya ibu-ibunya, saya sudah selesai, tengok anak-anaknya gitu. Apakah anak-anaknya gadis masih ada ketanggungan puasa, atau kita dulu mungkin sakit gitu ya, diingat-ingat, ya sekian tahun yang lalu saya ini misalnya pernah koma sekian hari misalnya gitu, atau pernah sakit, sekarang baru ingat bayar puasa. Untuk ibu-ibu juga ya, anak-anaknya gadis yang belum menyelesaikan hutang puasanya, segera dipenuhi hutangnya, karena hutang ini harus dibayar. Jadi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqun an yuqda, lebih berhak untuk dibayarkan. Ibu-ibu sudah diberikan dispensasi untuk tidak mengqadha salat pada saat nifas dan pada saat haid, hanya diberikan kesempatan untuk mengqadha puasa. Ini satu keistimewaan yang luar biasa yang diberikan kepada ibu, sehingga Imam Abu Hanifah mengatakan puasa lebih utama daripada salat. Ini berdasarkan tadi itu, kami kata para wanita, para ibu-ibu di zaman Nabi, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa, tetapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini maksudnya pada saat haid dan nifas. Yang berikutnya, puasa sunnah pada bulan Sya'ban. Ini hadis yang benar itulah, Rasulullah puasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban, bukan di bulan Rajab. Ini berdasarkan Sahih Bukhari dan Muslim. Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Kalau puasa wajibnya jelas di Ramadan, tapi kalau
puasa yang paling banyak di bulan-bulan yang 12 bulan itu Rasulullah paling banyak puasanya di bulan Sya'ban. Sehingga Aisyah pun mengqadha puasanya di bulan Sya'ban. Nah, ini memahami ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu penting untuk kita pelajari. Jadi rukun puasa itu apa, kemudian syarat sahnya puasa apa, kemudian sunah-sunahnya apa, adat-adatnya apa, ini dipelajari. Ini sangat penting sekali. Nanti sambil berpuasa nanti ada yang penting, ini ada program ini penting. Nah, ini di sini kita mempelajari ya, menyiapkan program-program di antara siapa mengatakan Al-Quran. Kita harus punya target. Saya harus hafal Al-Quran minimal misalnya berapa kali? Kalau 1 kali insya Allah nggak hafal. Karena nanti ketika masuk 10 terakhir, wah sudah pada sibuk ya, sibuk mau mudik, sibuk beli ini, beli itu. Targetnya insya Allah 3 kali insya Allah ya. Siap insya Allah ya. Siap insya Allah ya. 3 kali hafal. Ya paling nanti ya bisa 2 kali. Kalau sudah mengadakan sekali itu kan berat luar biasa. Kalau saya akan hafal sekali itu berat. Nanti pasti akan tunda-tunda, nanti aja lah, tinggal dikit, nanti aja di 10 terakhir nggak bisa. Targetkan 3 kali. Mengadakan kajian ini yang saya bilang tadi, mengadakan kajian ini penting. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Kita hadirkan jadi pemateri yang sesuai dengan ini apa namanya, dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi sesuai dengan keahliannya, dengan Quran, hadis, sirah dan lain sebagainya. Ini betul-betul harus dimanfaatkan betul Ramadan ini. Karena sehari sudah lewat sudah tidak ada kembali. Kemudian menghafal surah-surah pilihan, surah-surah pendek ya. Saya kepingin menghafal misalnya surah Yasin. Ya, bisa. Kalau kita niatkan dan juga kita lakukan. Kita action. Jangan hanya ingin-ingin saja gitu ya. Mengkaji hadis Arba'in Nawawi. Kemudian program buka puasa bersama. Program bagi sembako. Program umroh bersama. Mau umroh bersama? Ya silakan daftar dulu. Umroh di bulan Ramadan ini masya Allah istimewa. Sama dengan nilainya berhaji bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi tapi juga biayanya lumayan. Kalau di bulan Ramadan ini biayanya lumayan karena semuanya hotel juga naik, semuanya naik. Sekarang saja sudah seperti orang menjalankan ibadah haji ramai luar biasa. Tapi ada keistimewaan ya bagi ibu-ibu ya. Keistimewaannya apa? Kalau di Mekah bisa selalu setiap waktu bisa sholat di pelataran Ka'bah. Kalau bapak-bapaknya harus pakai ihram dulu. Demikian juga masuk Raudhah ya. Tidak usah khawatir. Sekarang dibagi waktu, bukan dibagi tempat. Untuk ibu-ibu dibuka setelah sholat subuh sampai subuh. Untuk bapak-bapak nanti jam 1 siang sampai isya. Nanti dibuka lagi untuk ibu-ibu habis isya sampai jam 12 malam. Nanti untuk bapak-bapak dari jam 1 malam sampai subuh. Ini masya Allah luar biasa. Jadi semuanya bisa masuk. Menganggap itu beban tadi. Sebagaimana Ustaz Toha tadi jelaskan. Zalimun li nafsi. Menzalimi diri mereka sendiri. Ada juga yang menyambut dengan muqtasid. Ini digambarkan oleh Allah di dalam surah Fatir ayat 32. Orang yang menyikapi Al-Quran adalah yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri mereka. Demikian juga orang begitu, menganggap ini beban. Kemudian muqtasid ya yang pada puasa. Ada yang sabiqun bil khairati biiznillah, ada orang yang berpasak bil khairat. Semua kebaikan itu dia menyambut Ramadan dengan gembira. Alhamdulillah ya Allah, dalam Ramadan ya Allah, 11 tahun, 11 bulan saya sudah melakukan perbuatan dosa. Sekarang datang Ramadan ya Allah, selalu mohon kepada Allah, dia bergembira, bersyukur kepada Allah karena ini adalah merupakan bulan di mana kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis-hadis tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan
Ramadan ini adalah penuh dengan keberkahan, syaitan diikat, pintu surga dibuka oleh Allah dan pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan doa-doa semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beramal di satu malam Lailatul Qadar, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan kebaikan lebih daripada 1000 bulan. Dan barang siapa ini yang terhalang oleh kebaikan tersebut, maka di luar bulan Ramadan tidak mungkin dia mendapatkan kebaikan. Nah, oleh karena itu mari kita jaga betul bulan Ramadan ini, jaga fisik kita ya, jaga ruhiyah kita, jaga mental kita. Jadi supaya kita betul-betul nanti memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar ya. Jadi puasa yang kita lakukan adalah puasa yang benar-benar bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu puasa yang dimana kita bisa menahan lapar dan haus hawa nafsu serta memperbanyak zikrullah. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Langsung saja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu untuk bisa kita mendapatkan diskusi tanya jawab dengan Ustaz Muhammad. Yang mau menanyakan tentang puasa ini terkait dengan buka dan sahur. Ya. Kalau kita berikan mengawali buka puasa dengan mengakhiri sahur. Ya. Itu sahur kalau seandainya ada subuh terakhir kita telah berbangun kemudian puasa dan kita sahur. Apa betul juga? Terima kasih Pak. Iya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan mazala hadhihi ummah bi khairin ma ajjala fitr wa akhara sahur. Jadi agama ini senantiasa akan baik ketika seseorang itu mendahulukan atau mengawalkan berbuka puasa seperti masuk waktu, kemudian dia berbuka ya, sekalipun hanya dengan sebutir kurma atau sepenuh air. Kemudian mengakhirkan sahur ya. Mengakhirkan sahur ini disebutkan kam bainas sahuri wal adzan. Berapa lama sih antara sahur dengan azan? Artinya orang sudah berhenti makan antara dia dengan azan itu adalah qadra 50 ayat. Ketika seseorang membaca 50 ayat, yaitu baru masuk waktu subuh. Nah, bagaimana sekarang ketika dia terlambat? Dia terlambat, ini belum sahur, belum sahur sudah azan. Azannya kedengaran Pak ya? Atau nggak dengar? Atau pura-pura nggak dengar? Ya, jadi kalau dia bangun, kemudian dia minum ya, dia lagi makan ini, makan, kemudian apa? Azan, belum minum ini. Gimana ini? Sudah bismillah minum, ya sekalipun azan. Disebutkan di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW ketika itu sedang makan itu mendengar suara azan, beliau tetap. Sekalipun ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, kulu washrabu fa inna bilalan yu'adzinu bilail. Makan dan minumlah kalian karena Bilal itu azannya di malam hari. Jadi kira-kira 1 jam sebelum masuk waktu subuh dia azan. Karena dia membangunkan orang-orang yang sedang tidur supaya tahajud. Wa idza adzana Abdullah bin Ummi Maktum fa'amsiku anit-ta'am. Kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan, maka berhentilah kalian makan. Fa innahu la yu'adzinu illa yuqalu lahu asbaha. Jadi dia tidak azan kecuali orang sudah mengatakan ini sudah masuk waktu subuh, kamu azan. Karena Abdullah bin Ummi Maktum adalah buta gitu ya. Nah kalau keadaannya seperti tadi itu ya, kalau memang sudah jelas-jelas azan ya sudah bismillah niatkan puasa. Jadi kalau misalnya lagi makan tadi belum minum, azan sudah minum. Setelah itu ya jangan mau apalagi ini apa namanya ya sudah. Jadi yang penting kita tidak terselah gitu ya. Minumnya dihabiskan. Minumnya dihabiskan tadi. Sama Anda kita ngegerek minum, kita minum sampai habis. Iya, saya jelas sudah habis. Tidak boleh nambah lagi. Kalau tambah lagi segini, tambah lagi. Jadi yang ada itu dihabisin ya Bismillah ya. Insya Allah kalau yang sudah terbiasa berpuasa, Insya Allah dia tidak akan kehausan. Kalau sampingnya ada kurma, sudah selesai. Jadi kalau sudah azan sudah amsik dan selesai. Tapi kalau yang
tadi itu belum minum ya sudah minum ya. Ini aneh lagi di Masjid Nabawi kejadian orang-orang Turki azan, azan. Iya, tapi belum selesai azannya katanya. Kan azan tapi belum selesai azannya katanya. Baik ya sudah. Kan kalau sudah azan kan sebelum makan. Ini azannya belum selesai. Ya sudah, saya kan ngasih tahu kalau azan. Loh iya tapi azan. Apa namanya sudah azan? Tapi belum selesai katanya. Ya sudah, terserah kamu. Baik, silakan saudara mungkin. Iya, itu bukan sebuah perkara harus ada selesai atau bukan ya begitu azan ya. Ini kan pemahaman mereka begitu ya. Ini kan keliru pemahaman seperti itu. Kan masih azan belum selesai azannya. Tapi Rasulullah mengatakan kalau sudah azan berhenti. Bukan biar selesai azan baru berhenti gitu makan ini. Bukan seperti itu. Allah Taala. Jadi pokoknya ya. Bisa. Apa? Mungkin ada contoh masalah berbuka dari Rasulullah kan kalau Ramadan itu antara maghrib dan isya itu kan cepat saja, waktunya cuma setengah sampai 1 jam. Sementara isya kemudian kita lanjut tarawih. Mungkin ada contoh dari Rasulullah itu berbuka ketika maghrib, kemudian isya-nya itu apakah diakhirkan atau gimana? Itu kemudian tarawihnya bagaimana itu bisa dijelaskan bisa. Iya. Kalau melihat waktu di Indonesia ini memang antara waktu maghrib dengan isya itu hampir 1 jam. Kalau di sana biasanya, misalnya sekarang yang masuk maghrib jam 17.35 ya, kemudian masuk waktu isya itu jam kemarin saya lupa ini. Yang jelas ada sekitar hampir 2 jam. Hampir 2 jam setelah itu. Jadi kita kesana kemari itu masih sempat kita misalnya membaca Al-Quran sekian juz itu masih bisa gitu ya. Jadi jeda waktunya panjang gitu. Jadi kemudian baru setelah itu azan isya. Jadi seperti Indonesia ini cepat memang. Jadi sebenarnya kalau memang disetujui gitu, kesepakatan juga ya. Kesepakatan dengan jemaah misalnya sholat azannya tetap, tapi sholat isyanya diundur. Seperti terjadi di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Azannya tetap waktu sholat isya tetap. Tapi nanti sholatnya jam 10 malam. Kenapa? Karena di situ banyak perusahaan-perusahaan yang itu perusahaan ini baru keluar pegawainya, karyawannya jam 9. Jadi mereka keluar, mereka makan dulu, kemudian setelah itu mereka sholat. Setelah itu nanti setelah sholat mereka istirahat. Itu jam sholatnya jam 10. Kalau misalnya di daerah Riyadh sana ya, orang belum sholat ke sana aja ke masjid tersebut lagi, insya Allah masih ketemu dengan sholat berjamaah. Jadi kalau ada kesepakatan ya silakan. Ada di yang bisa buat kesepakatan ini bisa aja di pondok pesantren ya. Seperti di Hidayatullah misalnya. Itu kan sholat tarawihnya malam ya. Itu karena memang satu komplek dan memang mereka terikat semua dengan peraturan yang ada di sana. Tapi kalau masyarakat kita ya mungkin agak sulit mungkinnya. Jadi ya lebih baik kita memilih di awal waktu, jadi sehingga semuanya bisa sholat. Monggo. Makasih Ustaz. Tadi memang hadisnya juga ada ya. Rasulullah memperbanyak puasa dengan sahabat. Itu mungkin ada contoh berapa hari maksimal atau minimalnya yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, di desa-desa itu kan banyak orang-orang tua itu puasa 3 bulan berturut-turut. Karena menurut mereka Rajab itu juga sunnah, Sya'ban itu juga sunnah, Ramadan apalagi wajib. Tidak, mereka berturut-turut. Itu banyak orang tua yang di desa itu melakukan puasa 3 bulan berturut-turut. Bagaimana menurut pandangan Islam? Iya, terima kasih. Iya, jadi memang disebutkan dalam hadis-hadis ya, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab ya, itu puasa di bulan puasa di bulan ini. Kalau kita lihat derajat hadisnya itu adalah
banyak yang dhaif, banyak yang maudu, dan hadis yang dipegang oleh para ulama yang saya bacakan tadi. Mana dia tadi? Tentang bagaimana menyambut Allah tadi. Ini disebutkan Aisyah radhiyallahu anha wa ini yang meriwayatkan hadis adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dia. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Jadi dia puasa sebulan penuh hanya di Ramadan saja. Wa makana aktsaru siyami, dan aku juga tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Syawal. Di dalam riwayat yang lain, faka'annahu la yutir, seolah-olah saking banyaknya itu Nabi tidak pernah berbuka. Tidak disebutkan berapa lama, seolah-olah beliau tidak pernah berbuka. Jadi karena saking banyaknya beliau berpuasa di bulan Syawal. Dan amal-amal akan diterima oleh Allah adalah apabila amal tersebut alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan itu adalah ma kana muttabi'an li rasulillahi wa mukhlishan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau para ulama yang diterima amal itu adalah yang ikhlas. Oh, saya ikhlas kok puasa sekian, tapi adakah syariatnya gitu? Jadi kalau puasa secara umum, ya puasa satu hari dikatakan man shoma yauman fi sabilillah. Ini tidak disebutkan kapan. Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, karena Allah ba'adallahu arba'ina harifan minan nar, maka Allah akan menjauhkan 40 musim dari perjalanan menuju neraka. Jadi Allah jauhkan dari neraka sekitar 40 musim, berarti 40 tahun perjalanan bisa dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini man shoma yauman, siapa yang puasa satu hari, itu tidak disebutkan hari apa tidak disebutkan. Pokoknya satu hari aja. Kan Nabi ketika bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, hal fi ta'am, apakah ada makanan hari ini? Enggak ada ya Rasulullah. Idan masuk, kalau begitu saya puasa. Jadi puasa sunnah itu juga bisa niatnya setelah matahari terbit. Kalau tidak menjumpai makanan, sudah sebelum makan apapun itu bisa berpuasa. Wallahu a'lam. Jadi itu kita berpegang kepada hadis yang sahih, sekalipun puasa kita misalnya banyak, tapi kalau memang hadis-hadis yang dhaif, maka ya kita akan amal kita pun akan sia-sia juga. Penting amalan yang diterima oleh Allah bukan banyaknya amal, tapi ahsan, amal yang terbaik, yaitu yang mengikuti sunnah Rasulullah, demikian juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa lokal ibu yang 3 bulan betul-betul itu gimana? Yang 3 bulan itu nggak ada dalilnya gitu. Mungkin kalau dibaca dalam kitab-kitab kuning itu ada. Ya, kitab kuning perlu diketahui, kita lihat dulu ada dalilnya atau tidak. Bisa contoh misalnya ini di Rebu Wekasan, ada ya. Nanti itu Allah akan menurunkan penyakit sekian. Rebu Wekasan. Ya, Rebu Wekasannya itu seperti saya cari hadisnya ada di, kalau nggak salah, di kitab Fathul Majid ya. Kemudian ada di situ ungkapan. Kemudian kita cari di hadis-hadis yang silsilah hadis sahihah, dhaifah, mawdu'ah, dikatakan la asalah, tidak ada asalnya sama sekali. Oh, ini kalau orang sudah berbicara tentang kitab kuning, ini kan kitab kuning, kita lihat dulu ada dalilnya atau tidak. Contoh misalnya dalam kitab Nasahul Ibad, nasihat banyak sekali. Contoh ketika Nabi Adam alaihissalam tobat kepada Allah dan nangisnya meneteslah air mata ke dunia ini, maka jadilah sebuah sungai. Itu ada itu dalam kitab Nasahul Ibad ya. Itu ada, saya ngaji kitab itu juga dulu. Ternyata setelah dicari, nah ini dikatakan bahwa ini adalah bagian daripada Israiliyat. Jadi kisah-kisah yang memang dikarang ya, dikarang, jadi kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi banyak juga nasihat-nasihat yang bagus di situ, di dalam kitab Nasahul Ibad banyak sekali nasihat-nasihat yang
yang bagus yang bisa dijadikan sebagai sebuah ibrah. Asalkan jangan saja itu menyadarkan kepada Nabi kalau itu bukan hadis, jangan dibilang hadis. Kalau kita paham, oh ini hadis Nabi, kita akan dituntut nanti. Benarkah itu hadis Nabi? Kalau kita tidak punya pengetahuan, jangan sampai kita membacakan hadis yang kita tidak tahu. Jadi kalau tahu, misalnya, oh ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, jelas. Tapi kalau kita tidak tahu kesahihannya, ya sudah lebih baik kita tahu kama qala atau seperti yang diriwayatkan. Kalau kita sudah mengatakan, oh orang Nabi dari mana? Dari bersabda misalnya. Kata Nabi mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka siap-siaplah dia masuk ke dalam neraka. Wa iyyazubillah. Cukup soalnya. Ditutup dengan sekaligus doa. Baik, waktunya sudah 9. Kita tutup dengan doa. Kita akhiri dulu dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam bil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Arhamar Rahimin ya Ghaffar ya Allah ya Ghafur ya Allah ya Rahman. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah di pagi hari ini dalam rangka untuk mengkaji agama-Mu ya Allah, untuk mengkaji satu ilmu ya Allah. Berikanlah kami kekuatan-Mu, berikanlah kami keberkahan-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami sejak kami balik ya Allah. Dan sebentar lagi kami akan memasuki bulan suci Ramadan. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, kakek nenek kami, anak keturunan kami ya Allah, saudara kami, semua kaum muslimin dan muslimah dimanapun mereka berada ya Allah, yang baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu ولا كربا إلا نفست ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبارك لنا رمضان. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.